Selamat siang, selamat siang, Kak Truli dan teman-teman semua. Saya Aura, Saskia Pauline, dan serta teman-teman saya yaitu Asya Nabila dan Sarah Amanda, izin mempresentasikan hasil analisis kami terkait perdagangan manusia dan perbudakan modern. Untuk hari ini, pertanyaan pemicunya itu adalah apa perbedaan antara perdagangan manusia dan perbudakan, serta bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi yang saling terkait namun berbeda ini memanifestasikan diri dalam mengeksploitasi individu yang rentan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut ke dalam bahasan bacaan utama yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Ada dua buku dan ada tiga bab, yaitu yang pertama buku dari uh, The Historical Roots of Human Trafficking, Inform- Informing Primary Prevention of Commercialized Violence, yang diedit oleh Makini Kiscombe, Straker, dan Catherine Cohn. Yang di sini kami menggunakan di chapter 7 yang berisikan bahasan mengenai addressing modern slavery in global supply chains, the role of business oleh Jan Bader-Snyder dan Alison Cale Friedman. Lalu selanjutnya, di buku selanjutnya, yaitu buku The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery, yang diedit oleh Jennifer B. Clark dan Sasha Pokey. Di sini kami menggunakan dua bab, yaitu bab uh, chapter 5 yang memiliki bahasan labor trafficking yang ditulis oleh Aidan McQuaid, dan chapter 9 yang memiliki bahasan The Business of Modern Slavery, Management and Organizational Perspective yang ditulis oleh Kampung dan Andrew Crane. Boleh di next? Oke, lalu lanjut ke profil penulis. Di sini di buku The Historical Worlds, di sini ada dua penulis, yaitu Dr. Jan Bader-Snyder, yang dimana dia ini memiliki gelar master dari University of Michigan dan gelar PhD dari Cornell University. Lalu ia juga menjabat sebagai Ketua National Leadership Council dari The Polaris Project, yang dimana itu adalah sebuah organisasi yang berkomitmen untuk memberantas perdagangan manusia. Nah, sejak 1 Mei 2013, ia ini menjadi Presiden End of Human Trafficking Now atau EHTN, yang dimana ini adalah sebuah organisasi di Jenewa atau Swiss yang berfokus pada keterlibatan komunitas bisnis dalam pemberantasan perdagangan manusia. Nah, Dr. Jen juga pernah menjabat sebagai CEO dari The Global Fund to End Modern Slavery. Lalu di sini Dr. Jen ini berfokus pada pemberantasan perdagangan manusia dan perbudakan modern, khususnya melalui strategi global serta keterlibatan sektor bisnis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Lalu selanjutnya ada penulis selanjutnya, yaitu Alison Cale Friedman, yang memiliki gelar sarjana ilmu politik dan pemerintah dari Stanford University dan gelar master bisnis administrasi dari University of Oxford. Nah, ia juga merupakan seorang advokat yang berdedikasi dalam memerangi perdagangan manusia, meningkatkan keamanan, dan mempromosikan hak-hak sipil. Uh, Lalu ia juga turut mendirikan Aset, yang dimana ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang menangani perdagangan manusia dalam rantai pasokan global dan memainkan peran penting dalam penyusunan Undang-Undang Transparansi Rantai Pasokan California atau California Transparency in Supply Chains Law. Boleh dilanjut? Selanjutnya masih profil penulis dari buku Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery. Itu yang pertama ada Aidan McQuaid. Ya, ya. Dia ini fokusnya pada perbudakan dan kerja paksa, dan dia itu mantan CEO Anti-Slavery International pada tahun 2006 sampai 2017. Aidan ini terlibat dalam menetapkan kebijakan dan praktik anti perbudakan dalam rantai pasokan bisnis internasional. Terus ada Andrew Crane, yaitu dia berfokus pada perbudakan modern, kemitraan lintas sektor, dan peran komunikasi dalam mempengaruhi pemahaman tentang tanggung jawab korporat dan konsumen. Crane ini adalah direktur dari Pusat
bisnis, organisasi, dan masyarakat di sekolah manajemen. Selanjutnya ada kampung. Kampung ini fokusnya pada isu ketidaksetaraan, perbudakan modern, dan isu sosial dalam manajemen. Dan kampung ini adalah calon PhD dalam studi organisasi di Coolidge School of Business, New York University, Toronto, Kanada. Jadi fokus dari ketiga sumber rujukan ini adalah yang pertama dari chapter 7 buku The Historical Roots of Human Trafficking itu adalah uh, fokusnya itu kepada peran sektor sektor bisnis dalam mengatasi perbudakan modern yang dimana tuh masih mengakar dalam rantai pasokan global. Di sini dijelaskan mengenai tantangan sistemik dalam menghapus perbudakan modern dan juga strategi bisnis untuk mitigasi resiko. Dan juga peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam memerangi perbudakan modern. Kalau fokus dari buku The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery itu, chapter 5-nya itu berfokus pada perbudakan modern itu bukan hanya kejahatan yang individu, tetapi merupakan suatu kegagalan struktural yang dimana tuh melibatkan kebijakan negara yang diskriminatif, lemahnya penegakan hukum dan korupsi, eksploitasi ekonomi global yang mengorbankan kelompok rentan, dan dijelaskan bahwa masih perlunya kolaborasi internasional untuk reformasi kebijakan, tekanan ekonomi, dan juga edukasi. Dan chapter 9-nya itu fokusnya pada uh, bahasan mengenai perbudakan modern dalam konteks bisnis dengan menyoroti bagaimana fenomena ini tuh dikonsepsikan dan juga bagaimana kondisi kerja para korbannya serta siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Oke, lalu masuk ke dalam bahasan perbudakan modern. Di sini pendefinisian perbudakan. Meskipun perbudakan ini sebagai fenomena sudah dipahami oleh banyak masyarakat, nah perbudakan ini tuh umumnya dianggap sebagai bentuk praktik tenaga kerja pramodern yang udah usang dan telah digantikan oleh praktik yang lebih sah ataupun manusiawi. Nah, seringkali perbudakan ini tuh dipandang sebagai peninggalan sejarah. Nah, dominasi perspektif sejarah dalam budaya, sosial ekonomi, dan hukum, serta sifatnya yang ambigu di era modern ini membuat definisi perbudakan ini tuh menjadi sulit dan kontroversial dalam kajian akademis. Lalu, konsep perbudakan modern ini sering kali dikaitkan dengan kondisi kerja yang buruk di negara berkembang. Tapi di dalam itu juga ada tantangan dalam membahasnya karena seringkali itu disamakan dengan masalah ketenaga kerjaan secara umum ataupun bahkan dianggap sebagai bagian dari sistem kapitalisme industri, di mana semua pekerja ini dianggap sebagai budak upahan. Nah, selain itu, banyak juga pendukung gerakan anti perbudakan yang keliru dalam memahami definisi yang sebenarnya. Mereka juga seringkali menggunakan interpretasi yang menyimpang dan dari definisi hukum yang sebenarnya, sehingga tanpa disadari justru menghambat upaya mereka sendiri dalam memberantas perbudakan. Nah, beberapa definisi perbudakan modern ini telah dikemukakan untuk membedakan dari istilah lain yang sering digunakan secara bersamaan ataupun bergantian seperti perbudakan, perbudakan kontemporer, kerja paksa, perdagangan manusia, kerja tidak bebas, kerja terikat, dan pekerja anak. Di sini ada beberapa definisi dari perbudakan, itu yang dikemukakan oleh Crane 2013 yang dimana ia ini menjelaskan bahwa perbudakan telah bertransformasi dari praktik legal berbasis hukum dan perbedaan etis menjadi aktivitas ilegal di ekonomi informal. Lalu selanjutnya ada Kara 2011 yang menjelaskan bahwa seiring waktu, hukum internasional tentang perbudakan ini telah beralih dari fokus pada kepemilikan seseorang menjadi perhatian terhadap eksploitasi, seperti pemaksaan upah yang sangat rendah ataupun tidak ada, serta tidak adanya kebebasan dalam bekerja ataupun berpindah tempat. Lalu selanjutnya, Bales pada tahun 2000 menjelaskan bahwa perbudakan modern ini adalah bentuk penguasaan penuh atas seseorang untuk eksploitasi ekonomi. Nah, praktik ini sering disamarkan dengan berbagai cara seperti celah hukum dan bantuan hukum. Namun pada akhirnya korban ini tetap dikendalikan dengan kekerasan dan kehilangan kebebasan demi keuntungan orang lain. Nah, di sini Crane
dalam bukunya ini menjelaskan bahwa elemen kunci dari semua definisi perbudakan modern adalah adanya penguasaan oleh seseorang yang dinamakan majikan melalui ancaman hukuman dan pemaksaan untuk memperoleh kerja atau jasa. Nah, di sini bentuk pengendalian dan ancaman hukum ini berupa ancaman, kekerasan, pelecehan seksual, penyiksaan fisik, penyitaan upah, serta pemotongan gaji yang berlebihan, ataupun bentuk lain dari sanksi melalui pemaksaan seperti penyitaan dokumen identitas. Nah, lalu perbudakan modern dalam bisnis ini berbeda dari bentuk perbudakan lain karena berfokus pada eksploitasi ekonomi untuk penyediaan jasa atau produksi. Lalu perbudakan ini tidak selalu berarti bekerja tanpa upah, tapi seringkali pekerja hanya menerima kompensasi yang sangat kecil ataupun nominal yang sangat kecil. Dalam praktiknya, upah ini bisa saja disita, dipotong secara tidak adil, ataupun dikaitkan dengan utang yang membuat mereka ini terus bekerja tanpa bisa melunasinya. Boleh di next? Oke, lanjut pada bahasan konseptualisasi perbudakan modern dalam konteks bisnis. Meskipun tidak ada definisi tunggal, akademisi ini merujuk pada berbagai organisasi dan konvensi internasional seperti ILO, Anti-Slavery International, dan Pedoman Bellagio Harvard yang memiliki kesamaan konsep. Nah, konseptualisasi perbudakan modern dalam bisnis ini berkaitan dengan tempat kerja, lingkungan organisasi, ekonomi global, dan rantai pasokan. Di sini Crane menjelaskan beberapa kriteria perbudakan modern, yaitu ada 5. Yang pertama, melakukan kontrol terhadap manusia yang melalui pemaksaan dan ancaman hukuman untuk memperoleh tenaga kerja atau jasa dengan tujuan eksploitasi ekonomi yang mengakibatkan dehumanisasi individu serta pembatasan ataupun pencabutan kebebasannya. Agar suatu kondisi ini disebut perbudakan modern, semua 5 kriterianya ini harus terpenuhi. Namun, jika tidak memenuhi semua syarat, bukan berarti kasus ini tuh bisa diabaikan. Nah, situasi seperti ini tuh tetap merupakan eksploitasi manusia yang serius, meskipun tidak sepenuhnya masuk dalam kategori perbudakan modern. Nah, lalu Crane juga membahas bahwa kondisi kerja di sini perbudakan modern ini berbeda dari hubungan kerja biasa karena pekerja ini dipaksa tanpa persetujuan dan tidak memiliki pilihan atas jenis pekerjaan serta kompensasi yang diterimanya. Paksaan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti ancaman, kekerasan fisik dan mental, penyitaan dokumen serta manipulasi kontrak, yang dimana praktik ini tuh ditemukan di berbagai industri di negara maju dan berkembang dengan bentuk eksploitasi seperti upah rendah ataupun tidak dibayar, perbudakan utang serta suku bunga pinjaman yang tinggi. Budak ini diperlakukan sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan ataupun dibuang dan kebebasan mereka ini dibatasi terutama di lokasi yang terpencil. Boleh di next? Oke, lalu masuk ke penjelasan perspektif manajemen sumber daya manusia. Sini penjelasan mengenai pekerja budak. Nah, mengingat sifat perbudakan dan fokus organisasi masyarakat sipil ini untuk menyelamatkan serta melindungi pekerja budak, sebagian besar penelitian yang ada tentang pekerjaan budak modern ini berfokus pada korban. Nah, pekerja budak, maaf, sorry sebentar. Oke, pekerja budak mencakup pekerja migran maupun pekerja lokal yang memenuhi persyaratan fisik. Yang dimana individu dengan kondisi ekonomi yang lemah ataupun berpenghasilan minim lebih rentan dieksploitasi akibat keterdesakan finansial. Seperti yang dicatat oleh Crane dalam bukunya, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pengangguran merupakan karakteristik utama dari korban perbudakan. Namun, kemiskinan mungkin merupakan faktor pendorong yang paling kritis, karena menciptakan kondisi yang subur bagi eksploitasi tenaga kerja yang paling buruk. Sementara itu, kurangnya keterampilan yang memadai di antara pekerja dan terbatasnya peluang kerja di suatu daerah dapat memperparah tekanan akibat kemiskinan. Karena hal ini dapat menciptakan situasi di mana pekerja pun dianggap sebagai harapan terbaik bagi kelangsungan ekonomi keluarga.
Lalu selanjutnya ada pelaku perbudakan, yang dimana pelaku perbudakan ini adalah individu yang termotivasi secara ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial. Lalu pemilik budak ini kerap kali merasionalisasi tindakan mereka dengan mengadopsi pandangan paternalistik ataupun pengasuhan. Nah, para akademisi juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, beberapa perilaku perbudakan beberapa perilaku perbudakan ini berpegang pada sistem sosial dan budaya yang lebih luas yang mempengaruhi penggunaan perbudakan mereka. Nah, meskipun demikian, telah di, telah diberitahu bahwa perbudakan ini terjadi dalam lintas budaya serta negara. Nah, proses rekrutmen dalam perbudakan ini, seseorang ini dapat memasuki perbudakan melalui pertama, yaitu adanya perantara atau broker yang membebankan biaya di muka kepada korban ataupun dengan cara memotong upah mereka. Lalu kedua, ada perantara yang dibayar oleh pemberi kerja, dan yang ketiga ada jaringan sosial seperti teman dan keluarga. Dan di sini dalam model bisnis, Allen et al. Ini membedakan dua jenis utama pelaku perbudakan modern, yaitu ada produsen dan perantara. Yang dimana produsen ini adalah pihak yang terlibat dalam produksi suatu produk tertentu dan langsung mempekerjakan pekerja untuk kegiatan tersebut. Sementara itu, perantara adalah pihak yang menjembatani individu pekerja dengan organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, mereka ini tidak secara langsung terlibat dalam produksi, tetapi menyediakan tenaga kerja dan layanan terkait tenaga kerja kepada produsen. Nah, operator perbudakan ini mendapat keuntungan dengan menekankan biaya tenaga kerja serendah mungkin. Selain itu, mereka juga menggunakan kerja paksa untuk mengurangi resiko terdeteksi dalam praktik ilegal ataupun informal. Karena mereka ini juga memiliki kendali penuh atas pekerja, dan mereka juga bisa memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, selain itu, operator perbudakan juga dapat menghasilkan pendapatan dengan mengenakan biaya kepada para budak atas layanan seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan layanan imigrasi. Pekerja budak yang seharusnya berhak menerima tunjangan sosial sering dipaksa menyerahkannya kepada majikan. Mereka juga tidak punya pilihan selain memberi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggalnya, ataupun transportasi dari majikan dengan harga yang sangat tinggi ataupun dikenakan bunga yang mencekik. Boleh di next? Oke. Selanjutnya masih membahas tentang mengenai definisi dan juga indikator dan faktor-faktor pemicu dari perbudakan. Jadi dalam konvensi ILO atau International Labour Organization nomor 29 tahun 1930, perbudakan paksa ini didefinisikan sebagai segala pekerjaan atau layanan yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman dan dilakukan tanpa sukarela dari orang tersebut. Nah, dalam hal ini menurut ILO juga terdapat 6 indikator kerja paksa. Terdapat indikator kerja paksa, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan kerentanan, kedua adalah pembatasan kebebasan bergerak, ketiga adalah kondisi kerja atau living yang buruk, empat adalah penahanan gaji atau dokumen identitas, lima adalah jerat utang, enam intimidasi, kekerasan atau ancaman. Dan juga berdasarkan penelitian dari Anti-Slavery International, terdapat 3 faktor pemicu utama dari perbudakan, yaitu yang pertama adalah kerentanan individu. Individu seperti kemiskinan, kelemahan fisik, atau situasi yang darurat, contohnya seperti perang. Lalu yang ada juga eksklusi sosial yang dimana tuh diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan kasta, etnis, status migran, atau identitas lainnya. Terus ada yang ketiga adalah kegagalan pemerintah dan juga penegak hukum, seperti misalkan kayak ketidakadaan inspeksi kerja atau pembiaran sistemik dan juga korupsi gitu. Terus dalam hal ini apa sih keterkaitan kerja paksa ini dengan perdagangan manusia? Jadi keterkaitannya itu adalah bahwa kalau perdagangan manusia uh, keterkaitan dengan perdagangan manusia adalah bahwa setiap korban dari kerja paksa itu pada dasarnya itu sudah menjadi korban dari perdagangan manusia itu sendiri. Karena perdagangan manusia itu adalah proses
yang dimana tuh mengantarkan seseorang itu ke dalam kondisi kerja paksa. Boleh next. Oke. Terus di sini ada global status. Jadi menurut perkiraan global terbaru tentang perbudakan modern tahun 2022 dari Walk Free, organisasi perburuhan internasional dan juga organisasi internasional untuk migrasi, bahwa di sini dikatakan bahwa sebanyak 49,6 juta orang hidup dalam perbudakan modern, yang dimana itu kerja paksa dan juga pernikahan paksa, dan dimana sekitar seperempat dari korbannya itu merupakan anak-anak. Dalam hal ini tuh total dari korban perbudakan modern ini tuh 22 juta orang itu berada dalam pernikahan paksa, 17,3 juta orang berada dalam eksploitasi kerja paksa di sektor swasta, 6,3 juta orang berada dalam eksploitasi seksual komersial, dan hampir 4 juta orang berada dalam kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu kenapa bisa marak? Hal ini tuh bisa marak. Jadi maraknya perbudakan modern ini tuh disebabkan oleh masih adanya praktik kerja yang secara de facto itu dianggap legal gitu di banyak wilayah di dunia. Contohnya kayak pernikahan anak dan juga sistem khalafah di timur, di Arab. Terus jadi pernikahan paksa ini tuh termasuk ke dalam perbudakan, eh, yang dikategorikan sebagai perbudakan non ekonomi. Sebab praktik ini tuh merupakan bentuk perbudakan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja anak yang disamarkan oleh norma masyarakat gitu. Tetapi masih ditoleransi atau bahkan dilegalkan di banyak daerah. Kalau sistem kafala ini adalah menghilangkan hak pekerja migran untuk pulang ke negara asalnya atau untuk mengundurkan diri tanpa adanya izin majikan. Yang dimana akibatnya tuh majikan tuh bisa aja seenaknya itu untuk mengubah syarat kerja secara sepihak setelah pekerja tuh tiba di negara tujuannya. Bahkan jika perubahan itu menjerumuskan pekerja ke dalam kondisi kerja paksa. Nah, dalam hal ini sektor yang rawan dengan perbudakan modern yang sering terjadi adalah di sektor kelautan, yaitu di kapal ikan, industri tekstil, dan juga pertanian serta batu bara. Lalu alasan perbudakan modern ini bisa bertahan hingga sekarang adalah karena adanya isolasi kerja, yaitu kayak contohnya kayak di kapal laut, terus juga di pabrik-pabrik tapi terpencil lokasinya. Terus ada ketidakadilan sistemik, dan juga diskriminasi kasta, lalu ada kemiskinan yang struktural dan juga adanya korupsi, serta adalah ketidakpedulian negara, seperti menegakkan hukum yang lemah, prioritas politik yang rendah. Terus dalam konteks kerja paksa juga, hukum, kebijakan, adat, dan praktik yang mengatur mengenai perdagangan, produksi, ketenaga kerjaan, pembangunan, dan juga korupsi, ditambah dengan adanya sikap merendahkan terhadap kelompok rentan, dan juga pemahaman yang rendah terhadap penyebab struktural dari perbudakan itu sendiri menjadi sebuah pemicu atau akar utama dari keberlangsungannya dari praktik ini gitu. Next. Oke. Jadi di sini aku bagi dua tantangan politik dan prioritasnya. Yang pertama itu minimnya perhatian politik. Jadi maksudnya minim perhatian politik itu bahwa di sini korban tuh sering berasal dari kelompok yang terdiskriminasi. Contohnya itu kasus eh, kasta Dalit di India yang dimana tuh jarang sekali masuk ke media ataupun sebagai apa agenda politik gitu. Terus ada juga pengungsi Mediterania yang diabaikan karena status migran mereka gitu. Terus di sini aku juga jelasin mengenai mitos solusi instan. Jadi mitos solusi instan ini maksudnya adalah kan di sepanjang sejarah perjuangan melawan perbudakan ini muncul keyakinan yang keliru mengenai adanya solusi instan gitu. Misalnya kayak banyak yang percaya bahwa kalau misalkan menghapus perbudakan atau melarang perbudakan secara hukum aja itu udah cukup untuk mengakhiri perbudakan ini gitu.
Tapi pada nyatanya nggak ada satupun yang berhasil untuk memberantas penuhnya perbudakan ini, baik di tingkat nasional maupun global. Jadi dalam hal ini tuh langkah hukum aja itu nggak cukup buat menghapus perbudakan ini gitu. Karena perbudakan itu sendiri itu seringkali berevolusi lebih cepat daripada sistem yang dirancang untuk melawannya. Terus kalau misalkan isu ini penting, kenapa isu ini menjadi kurang menjadi prioritas politik gitu kan? Nah, kenapa demikian? Karena korban dari perbudakan modern itu seringkali tidak terlihat di mata masyarakat maupun politik gitu. Karena mereka tuh biasanya berasal dari kelompok yang dianggap rendahan, yang dianggap rendahan gitu. Terus di sisi lain juga isu perbudakan ini tuh kerap diabaikan oleh para pemangku kebijakan karena mereka anggap itu bukan hal yang menguntungkan bagi mereka secara elektoral maupun ekonomi. Jadi di sini juga ada peran bisnis dalam mengakhiri perbudakan. Jadi bisnis ini memegang peran krusial dalam menghapus kerja paksa. Dan kontribusi mereka itu harus mencakup dari 3 langkah utama. Yang pertama itu adalah memahami bagaimana risiko kerja paksa dalam rantai pemasok. Di sini tuh perusahaan itu perlu untuk menilai risiko perdagangan manusia dan juga kerja paksa secara jujur, termasuk dalam kebijakan internal dan negara tempat mereka beroperasi. Dan penilaian ini tuh sebaiknya juga melibatkan pihak independen atau pihak ketiga atau penyelidik HAM untuk memastikan objektivitas. Terus yang kedua adalah mengambil tindakan konkret untuk menghapus kerja paksa. Contohnya kayak memperbaiki sistem internal atau membuat prosedur pengaduan yang jelas untuk pekerja atau juga mendukung kebebasan berserikat dan serikat pekerja gitu. Atau juga melarang biaya rekrutmen dan yang dibebankan oleh tenaga kerja. Yang ketiga ada advokasi kebijakan. Jadi bisnis itu sendiri perlu bersuara secara kolektif atau individu untuk mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan yang memfasilitasi kerja paksa. Jadi dan juga di sini peran pemerintah dalam mengakhiri perbudakan itu adalah kalau misalkan berdasarkan prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM, pemerintah itu punya tanggung jawab utama buat ngelindungi hak asasi manusia termasuk hak pekerja. Namun sayangnya banyak banget pemerintah pemerintah yang gagal dalam menjalankan tugas ini gitu. Next. Oke, setelah mendengar paparan dari Sora dan Asya terkait dengan perbudakan modern secara mendalam, saya akan membahas terkait dengan tantangan dalam memerangi perbudakan modern di rantai pasokan. Sebelum membahas terkait dengan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan keterkaitan historis dan kontemporer antara perbudakan dan di dunia bisnis di Amerika Serikat, di mana perbudakan ini telah menjadi bagian dari perekonomian Amerika Serikat sejak sebelum negara ini didirikan, dengan tenaga kerja paksa dari Afrika dan penduduk asli Amerika yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar termasuk jalan, bangunan, dan tembok awal di Wall Street, New York. Konsep perbudakan modern tetap relevan dalam konteks rantai pasokan global. Dengan semakin berkembangnya globalisasi, tenaga kerja dapat ditemukan hingga 6 tingkat ke bawah dalam jaringan produksi suatu perusahaan, seringkali diabaikan oleh korporasi demi keuntungan. Nah, adapun tantangan dalam memerangi perbudakan modern di rantai pasokan. Yang pertama itu adalah kompleksitas dan opasitas rantai pasokan, di mana bahwa globalisasi telah memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku dari berbagai negara, di mana bahan-bahan tersebut itu seringkali terkait dengan kerja paksa seperti kakao, kapas, dan pig iron. Banyak dari bahan baku ini diperdagangkan dalam pasar komoditas dengan harga yang naik turun tanpa transparansi mengenai sumbernya. Selain itu juga lokasi manufaktur dan layanan pelanggan seringkali terpisah secara geografis, sehingga semakin jauh suatu bahan dari produk akhir, semakin sulit juga untuk
melacak asal mulanya dan memastikan kepatuhan terhadap standar tenaga kerja. Yang kedua ada korupsi dan aktivitas kriminal dalam praktik kerja paksa. Perbudakan modern itu merupakan bagian dari aktivitas kriminal yang menghasilkan miliaran dolar demi keuntungan ilegal. Dalam banyak kasus, resiko reputasi terkait kerja paksa lebih sering berdampak pada perusahaan di tingkat rantai pasokan yang lebih tinggi. Eh, Sementara keuntungan finansial dari eksploitasi buruh dialihkan ke agen, perekrut tenaga kerja, atau pihak lain yang mengeksploitasi kerja. Dengan kata lain, meskipun perusahaan membayar harga pasar yang wajar, pekerja seringkali tidak menerima upah yang layak karena dana dana mereka itu disalahgunakan oleh pihak perantara. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam menghentikan offshoring ke lokasi berbiaya rendah. Keputusan untuk memindahkan operasi bisnis ke lokasi dengan biaya tenaga kerja lebih rendah atau offshoring dibuat berdasarkan pertimbangan efisiensi dan investasi jangka panjang. Proses ini memerlukan modal yang besar dan waktu yang signifikan untuk mencapai titik investasi awal. Oleh karena itu, membatalkan atau memindahkan kembali produksi ke lokasi dengan standar kerja yang lebih tinggi dapat menjadi keputusan yang mahal dan juga sulit untuk dilakukan dalam jangka pendek. Selanjutnya, itu ada minimnya praktik terbukti dalam mengatasi perbudakan modern. Beberapa metode seperti serikat pekerja dan pemantauan independen terbukti efektif. Namun sejauh ini masih sedikit data komparatif yang tersedia dalam skala luas mengenai praktik terbaik lainnya yang dapat diterapkan untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya itu ada pendekatan yang berbasis filantropi, bukan pasar. Nah, sebagian besar solusi yang ada tuh masih berbasis filantropi, yang cakupannya tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan pembelian korporasi dalam rantai pasokan. Selanjutnya, uh, Selanjutnya, dinamika pemegang saham dan menghapus praktik kerja paksa. Nilai perusahaan seringkali didasarkan pada pencapaian keuntungan jangka pendek dan juga untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam rantai pasokan yang bersih dari perbudakan modern, perlu adanya insentif yang memungkinkan perusahaan menunjukkan dampak positif dalam jangka menengah dan panjang. Oke. Selanjutnya itu apa yang bisa dilakukan bisnis dalam menanggulangi perbudakan modern. Ada 4 fokus utama untuk bertindak terkait dengan hal ini. Ketika perusahaan bekerja untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, ada sejumlah proses bisnis yang juga dapat digunakan untuk yang poin pertama itu dibagi dua, yaitu analisis resiko perbudakan modern dalam rantai pasokan, dalam lanskap manajemen risiko perusahaan, dan juga ada pemanfaatan analitik data, yang mana bahwa manajemen risiko perusahaan ini dapat dipengaruhi stabilitas keuangan, operasional dan reputasi perusahaan. Nah, ada pun juga jenis risiko dalam rantai pasokan. Yang pertama itu risiko kepatuhan, yang dimana bahwa berkaitan dengan regulasi dan hukum yang berlaku di berbagai wilayah operasional perusahaan. Nah, hal ini kan bergantung pada standar hukum yang berbeda dari negara-negara yang ada. Selanjutnya itu ada risiko keuangan, yang mana bahwa risiko keuangan juga meningkat dalam operasi internasional karena fluktuatif nilai tukar, arus tekanan keuangan yang sulit diacak, serta tekanan bagi produsen lokal untuk menekan biaya yang dapat berdampak pada upah buruh yang rendah dan peningkatan eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga itu ada resiko operasional. Resiko ini mencakup gangguan dalam proses produksi yang dapat menghambat keberlanjutan bisnis. Dan yang keempat itu ada resiko reputasi. Nah, jadi resiko reputasi ini jika sesuatu perusahaan terlibat dalam praktik yang tidak diterima oleh konsumen, investor, atau pemangku kepentingan lainnya, misalnya terindikasi menggunakan tenaga kerja paksa, maka perusahaan tersebut tuh akan mengalami penurunan uh,
pendapatan secara signifikan. Nah, selanjutnya itu ada resiko strategis yang dimana perusahaan harus dapat menyusun strategi bisnisnya terhadap perubahan kondisi pasar, inovasi teknologi, dan dinamika ekonomi global, perubahan biaya bahan baku, mekanisme produksi, dan peningkatan persaingan dapat mengubah perencanaan bisnis jangka pendek hingga jangka panjang. Nah, maka dari itu, faktor utama yang menyebabkan keterbatasan ini adalah panjangnya rantai pasokan dan minimnya transparansi di tingkat bawah produksi. Selanjutnya itu dalam lanskap pemanfaatan analitik itu ada faktor utama yang mendorong kerja paksa dalam industri ini yang meliputi satu, permintaan yang melebihi kapasitas produksi, kedua, tekanan untuk menekan biaya produksi, ketiga, ketergantungan pada beberapa eksportir eksportir utama. Nah, yang kedua itu fokus utama yang kedua mitigasi resiko kerja paksa, optimalisasi rantai pasok melalui pegadaian strategis, di mana adapun dijelaskan di sini komponen pengadaan strategis dalam mitigasi risiko kerja paksa. Yang pertama itu memahami kebutuhan internal bisnis, kedua menilai kondisi pasar dan pemasok, memahami karakteristik pemasok secara spesifik, keempat mengembangkan strategi pengadaan, kelima mengimplementasikan strategi eh, pengadaan dan selanjutnya itu memilih dan memantau kinerja pemasok guna memastikan efektivitasnya dan terakhir itu mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya juga dijelasin kalau dalam setiap tahap pengadaan ini terdapat berbagai protokol yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kerja paksa dalam rantai pasok. Oke, yang pertama itu kondisi tender. Pada tahap ini perusahaan dapat menetapkan ekspektasi yang jelas terkait hak-hak pekerja dengan mewajibkan pemasok untuk menunjukkan upaya mereka dalam menghapuskan praktik kerja paksa dalam rantai pasok mereka. Yang kedua, autentifikasi pemasok, di mana perusahaan harus memiliki sistem autentifikasi pemasok yang didukung oleh evaluasi dari sumber independen. Kunjungan langsung ke lokasi produksi juga penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hak tenaga kerja. Yang ketiga itu ada kontrak yang mengikat. Kontrak yang mengikat antara perusahaan dan pemasok harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai standar ketenagakerjaan dan pelindungan terhadap keterlibatan pemasok dalam praktik ilegal. Selanjutnya juga ada pemantauan pemasok. Implementasi kebijakan perusahaan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja harus dilakukan melalui pemantauan yang ketat dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada program manajemen hubungan pemasok. Melalui SRMS, perusahaan dan pemasok dapat berbagi data internal seperti margin keuntungan untuk menciptakan pendekatan yang saling menguntungkan seperti kontrak berbasis kinerja. Pendekatan ini juga dapat membantu perusahaan memastikan bahwa tidak ada aspek tersembunyi dalam proses produksi yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi tenaga kerja. Untuk fokus yang ketiga itu adalah konsep Total System Cost atau TSC meningkatkan keuntungan pemegang saham sembari melindungi hak pekerja. Jadi untuk konsep TSC sendiri adalah pendekatan manajemen rantai pasok yang memberikan gambaran komprehensif mengenai seluruh biaya yang terkait dengan produksi suatu barang atau jasa. Praktik produksi dengan biaya rendah seringkali dikaitkan dengan ekspektasi tenaga kerja khususnya di negara pendapatan rendah dan menengah ke bawah. Pendekatan TSC ini juga dapat diterapkan pada berbagai sektor manufaktur lainnya. Di melalui konsep ini, perusahaan dapat memahami bagaimana praktik tenaga kerja yang bertanggung jawab dapat pertama meningkatkan produktivitas bekerja, dua memperbaiki keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, ketiga menghasilkan produk berkualitas lebih tinggi dengan tingkat daur ulang atau perbaikan yang lebih rendah, yang keempat itu meningkatkan retensi tenaga kerja, lima mengurangi limbah produksi, dan enam pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan untuk fokus utama yang keempat itu adalah membangun budaya organisasi yang bertanggung jawab dan menanggapi kerja paksa. Transformasi komitmen eksekutif menjadi budaya perusahaan yang menentang eksploitasi kerja paksa dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama itu pertanyaan publik yang tegas, dua, komitmen dalam menangani kasus kerja paksa, ketiga, penerapan kode etik perusahaan, keempat, pelatihan kesadaran bagi seluruh
karyawan, kelima, pelaporan berkala oleh manajemen senior, dan keenam, dukungan manajemen terhadap tim pengadaan dan operasional, tujuh, pelatihan khusus bagi spesialis pengadaan. Maka dari itu, salah satu elemen penting dalam membangun budaya organisasi yang transparan adalah memberikan ruang bagi pekerja untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ketika perusahaan dan konsumen memiliki keterbatasan dalam menelusuri asal-usul produk, penting juga untuk diketahui bahwa menerapkan work voice tools, alat yang memungkinkan pekerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke bagian penutup. Di sini kami merumuskan beberapa kritik terhadap buku rujukan. Yaitu yang pertama ada kritik di mana bahwa buku ini hanya berfokus pada solusi berbasis bisnis seperti manajemen risiko dan analisis biaya tanpa mengeksplorasi akar struktural perbudakan modern. Selain itu, buku ini juga tidak melibatkan suara dan pengalaman korban dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemulihan. Data tentang korban perbudakan modern hanya disajikan tanpa pendekatan partisipatif ya, dan minimnya data empiris. Kemudian, buku ini juga bergantung pada solusi pasar tanpa mempertimbangkan intervensi negara sebagai faktor penting dalam pemberantasan perbudakan modern. Dan kritik yang terakhir adalah buku ini tidak membahas secara mendalam interseksi antar kelas, gender, dan etnis dalam meningkatkan kerentanan terhadap perbudakan modern. Meskipun kelompok perempuan dan anak-anak seringkali terdampak secara tidak proporsional. Boleh di next? Kemudian ada dua hal yang menarik dalam buku bacaan yang kami baca. Yang pertama, buku ini menyoroti perusahaan dapat mengatasi perbudakan modern melalui strategi bisnis seperti manajemen risiko, analisis biaya, dan pengadaan strategis. Kemudian beberapa pelaku perbudakan merasionalisasi tindakan mereka dengan alasan paternalistik atau norma sosial, bukan hanya karena keserakahan. Jadi next. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perbudakan modern ini masih menjadi sebuah tantangan dalam rantai pasokan global dan bagaimana sektor bisnis dapat memainkan peran kunci dalam mengatasinya. Dan juga perbudakan modern yang mencakup kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja tetap bertahan akibat adanya kompleksitas rantai pasokan, lemahnya penegakan hukum, serta tekanan ekonomi yang mendorong perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang murah. Lalu praktik ini masih berlangsung dalam berbagai bentuk, terutama di sektor ekonomi informal dan rantai pasokan global. Perbudakan modern ini tidak selalu berarti bekerja tanpa upah, tapi seringkali itu mencakup kompensasi yang sangat rendah atau dikaitkan dengan utang yang membuat pekerja terus terjebak dalam eksploitasi. Uh, dan juga perdagangan manusia ini merupakan proses yang menjerat korban, sementara perbudakan adalah kondisi di mana eksploitasi yang dihasilkan yang dihasilkan. Jadi keduanya tuh saling terkait. Perdagangan manusia itu sering menjadi pintu masuk ke perbudakan, tapi tidak semua perdagangan berujung pada perbudakan gitu, dan tidak semua perbudakan melibatkan perdagangan. Next. Ini daftar pusakanya. Next. Oke, terima kasih.